Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nika Chandra Sakina dari kelas G dengan NIM 251080200120. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang deret hitung atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai arithmetic series yang merupakan salah satu konsep penting dalam matematika ekonomi. Mari kita mulai. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan agenda pembahasan hari ini ya. Kita akan membahas 5 poin utama. Yang pertama, pengertian deret hitung. Yang kedua, rumus untuk mencari suku ke N. Yang ketiga, rumus jumlah deret hitung. Yang keempat, contoh soal beserta penyelesaiannya. Dan yang kelima, aplikasi deret hitung dalam ilmu ekonomi. Baik, langsung kita mulai dari poin pertama ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian deret hitung. Nah, deret hitung itu apa sih? Deret hitung adalah penjumlahan dari suku-suku dalam suatu barisan hitung, yaitu barisan bilangan yang memiliki selisih tetap antara suku yang satu dengan suku berikutnya. Selisih tetap ini kita sebut sebagai beda, atau dalam bahasa Inggris disebut common difference. Ada 4 komponen utama yang perlu kita pahami. Komponen yang pertama adalah suku pertama, yaitu biasanya disimbolkan dengan A, yaitu bilangan yang paling awal dalam barisan. Lalu komponen yang kedua ada B. B itu adalah beda, yaitu selisih yang konstan antar suku. Lalu yang ketiga ada N, banyaknya suku yang kita hitung. Dan yang terakhir ada Sn atau jumlah dari N suku pertama tersebut. Sebagai contoh, barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa setiap suku bertambah 3, maka di situ bedanya itu adalah 3 atau B-nya adalah 3. Terus bisa kita lihat di sini A-nya atau suku pertamanya itu angka yang 2 ini. Nah, berarti yang angka 2 ini adalah A-nya. Nah, di slide yang keempat ini ada rumus suku ke N. Jadi, rumus ini tuh digunakan untuk mencari suku tertentu dalam barisan hitung. Nah, bisa kita lihat di sini rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, di sini tuh UN-nya itu artinya suku ke N yang dicari, terus A itu suku pertama barisannya, dan N itu urutan suku yang dicari, B itu beda atau selisih antar sukunya. Sebagai contoh, biar kita lebih paham. Di bawah slide, di slide bagian bawah ini ada contohnya ya guys. Nah, kita gunakan barisan angka 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat A-nya atau suku pertama barisannya itu adalah 3. Nah, selanjutnya bedanya. Kita bisa lihat dari angka selanjutnya. Nah, di sini 3 ke 7 itu bertambah 4 ya. Nah, 7 ke 11 juga bertambah 4. 11 ke 15 juga bertambah 4. Berarti udah pasti di sini bedanya atau B-nya sama dengan 4. Nah, di sini kita cari suku ke 10. Nah, suku ke 10 ini berarti N-nya itu kan 10. Jadi, UN N-nya 10 sama dengan A-nya 3 ditambah N-nya itu 10 dikurangin 1 dikali bedanya tadi 4 sama dengan hasil akhirnya 39. Mudah bukan? Kita tinggal substitusi nilai A, B, dan N ke rumusnya. Tinggal dihitung deh. Nah, kalau tadi kan kita cari suku ke N. Nah, sekarang kita bahas nih gimana cara ngitung jumlah deret hitung atau SN-nya. Nah, ada 2 rumus yang bisa kita pakai ya. Rumus yang pertama itu SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangin 1 dikali B. Nah, terus rumus yang pertama ini dipakai kalau kita belum tahu nih suku KN atau UN-nya. Jadi kita belum tahu suku keberapa yang mau kita cari. Nah, baru pakai rumus ini. Terus rumus yang kedua itu pakai SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN atau ditambah
suku ke N-nya. Nah, ini udah jelas ya, karena ada suku ke N-nya, berarti di sini rumusnya dipakai kalau kita udah tahu suku ke berapa yang mau kita cari. Nah, terus di bawah sini ada contoh soalnya biar kita lebih paham. Mari bakal aku jelasin. Nah, di sini contoh soalnya adalah tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Di sini kita identifikasi dulu. A-nya itu 2, bedanya dari 2 ke 5 itu 3, 5 ke 8 juga 3, dan itu masih konsisten. Jadi bedanya itu 5. Nah, pertanyaannya kan tentukan jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya itu sama dengan 10. Nah, kita pakai rumus yang pertama. S10, kita masukin ke rumus ya. S10 sama dengan N-nya 10 dibagi 2, dikali 2, A-nya 2 dikali 2, ditambah N-nya 10 dikurangin 1 dikali bedanya 3. Sama dengan hasilnya 10 bagi 2 itu 5, dikali 2 kali 2, 4, ditambah 10 dikurangin 1. Tadi 10 dikurangin 1 itu 9, terus dikali 3 hasil 27. Berarti jadinya 4 ditambah 27. Nah, 5 dikali 4 ditambah 27 itu kan berarti berapa? 31. Nah, 31 berarti dikali 5 sama dengan hasilnya 155. Jadi jumlah 10 suku pertamanya itu adalah 155. Mudah kan? Kayak di slide selanjutnya, ini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Tapi ini soal yang lebih nyata di kehidupan sehari-hari ya. Nah, contoh soalnya seorang karyawan mendapat gaji 3 juta pada bulan pertama. Setiap bulan gajinya naik 200.000. Terus berapa total gaji yang diterima selama 12 bulan? Nah, ini kita cara penyelesaiannya ada beberapa cara ya. Yang pertama kita identifikasi dulu nih A-nya, B-nya, sama N-nya. Nah, di soal ada tulisan pada bulan pertama gajinya itu 3 juta. Nah, berarti itu bisa kita ketahui ya bahwa A-nya itu sama dengan 3 juta. Nah, lalu di kalimat berikutnya di soal ada gajinya itu setiap bulan naik 200.000. Nah, berarti B-nya itu yang 200.000 itu. Nah, terus berapa total gaji yang diterima selama 12 bulan? Berarti kan pertanyaannya N-nya itu kan 12 ya. Kita nyari berapa jumlah sukunya di bulan, berapa jumlah gajinya setelah 12 bulan. Nah, abis itu kita udah tahu nih A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa. Nah, step yang kedua kita cari U12-nya dulu. Caranya uh, U12 sama dengan 3 juta ditambah 12 kurangi 1 dikali 200.000. Nah, hasilnya 3 juta ditambah 2.200.000 sama dengan 5.200.000. Itu UN-nya ya, yang 5.200.000 itu UN-nya. Nah, lalu langkah yang ketiga, sekarang kita cari pertanyaan tadi ya. Buat jawab pertanyaannya itu kita cari S12-nya. Atau gaji yang diterima, total gajinya yang selama 12 bulan tadi. Cara hitungnya 12, N-nya 12 dibagi 2. Habis itu A-nya 3 juta, A-nya 3 juta ditambah UN. UN-nya tadi 5.200.000 nah ini hasilnya sama dengan 6 dikali 8.200.000 sama dengan 49.200.000. Nah, jadi total gaji yang diterima selama 12 bulan itu sama dengan 49.200.000. Nah, setelah kita melihat dari contoh-contoh soal yang tadi udah lumayan paham kan, ternyata deret hitung itu sangat relevan ya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Nah, berikut ini beberapa contoh penerapannya. Yang pertama nih, ada kenaikan gaji. Kayak tadi yang barusan kita bahas, ketika seseorang mendapat kenaikan nominal tetap tiap periode itu bisa kita apa ya? Itu relevan sama deret hitung yang barusan kita contohkan.
Nah, terus yang kedua itu ada penyusutan linear atau depresiasi. Misalnya nih, nilai mesin yang turun 5 juta per tahun secara konstan. Nah, yang ketiga, cicilan flat. Pada beberapa jenis kredit, pokok cicilan per bulannya nilainya sama. Ini membentuk barisan hitung. Nah, contoh yang keempat, proyeksi produksi. Nah, jika suatu perusahaan menargetkan produksi meningkat dengan jumlah unit tetap setiap bulan, ini menunjukkan bahwa konsep yang terlihat matematis ini sebenarnya sangat dekat dengan dunia nyata. Nah, di slide selanjutnya ini, aku ada ringkasan materi dari yang barusan kita bahas ya. Jadi definisi direct hitung itu adalah penjumlahan barisan dengan selisih antara suku konstan, terus suku ke n itu suku ke n itu rumusnya bisa kita lihat yang kayak tadi ya ini. Nah, pengaplikasiannya itu gaji, depresiasi, cicilan flat, proyeksi produksi. Nah, pokoknya ini ringkasan materinya biar kalian lebih mudah mengingat-ingat. Nah, biar kalian bisa paham lebih mendalam, aku udah siapin 3 soal latihan buat kita diskusikan bersama ya kapan-kapan. Bisa kalian kerjain sendiri di rumah. Ya, presentasi saya mengenai deret hitung. Semoga materi ini bermanfaat dalam memahami berbagai fenomena ekonomi di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.